Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah masuk kepada hari yang ke-16 dan nanti malam kita akan masuk kepada malam yang ke-17. Seluruh umat muslim di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia umumnya memperingati satu peristiwa besar dalam agama Islam, yaitu adalah turunnya Al-Quran atau yang disebut dengan peristiwa nuzul Al-Quran. Secara umum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Tanggalnya berapa? Ulama tidak ada yang sepakat. Tapi secara spesifik Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar juga begitu. Para ulama tidak ada yang sepakat dan bisa mengetahui pastinya ada di malam yang keberapa malam Al-Qadar itu. Hikmah daripada peristiwa nuzul Quran yang perlu kita renungi bersama, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu begitu berat menerima Al-Quran. Bahkan dikisahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu pertama, beliau seakan-akan berdebar-debar jantungnya seperti mendengar lonceng yang sangat keras, seperti beliau itu berkeringat, bercucuran basah badannya oleh air keringat beliau. Maka dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu, diperlihatkan bentuk asli daripada malaikat Jibril, maka ketika itu Nabi Muhammad SAW didekap tubuhnya oleh malaikat Jibril dengan wujud aslinya, dikatakan Iqra, bacalah. Kita tahu Nabi Muhammad SAW an-nabiyul ummi, nabi yang tidak bisa menulis dan membaca. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, Ma ana biqari, aku tidak bisa baca, apa yang akan aku baca? Dilepaskan oleh malaikat Jibril, kemudian didekap untuk kedua kalinya, Iqra. Rasulullah SAW kembali mengatakan, Ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Untuk ketiga kalinya dilepaskan lalu didekap kembali. Rasulullah SAW mengatakan, Ma ana biqari. Kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Itulah sejarah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala akan Al-Quran ini. Maka dari itu kita sekarang alhamdulillah, terutama di Indonesia di bulan Ramadan ini, kita bisa dengan mudah untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran seakan-akan berkata kepada kita, kami selama 11 bulan berdebu, tidak ada tangan yang menyentuh kami. Kami selama 11 bulan seakan-akan hanya sebagai pajangan semata di rumah-rumah kaum muslimin. Begitu datang bulan Ramadan, mereka mulai menyentuh kami, mereka mulai membuka dan mengebet-ngebet lembaran kami, seakan-akan kami menjadi tamu spesial istimewa di bulan ini. Maka dari itu jangan sampai kita mengecewakan Al-Quran. Dikatakan di dalam surat Al-Hasyr bahwa bukit gunung ketika Allah tawarkan untuk diletakkan Al-Quran di atas gunung, maka mereka menolak. Tapi ketika Al-Quran diletakkan di atas kepala manusia, diturunkan kepada manusia, manusia malah bersikap biasa-biasa saja. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan kami turunkan Al-Quran ini di atas pegunungan, maka kalian akan lihat pegunungan-pegunungan itu akan khasyian, mereka akan tertunduk, mereka akan terdiam, bahkan dikatakan akan lebur menjadi debu. Itulah bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menjadi sebuah hal yang sangat istimewa bagi siapapun apapun yang disinggahi. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul yang paling mulia karena Al-Quran turun kepada beliau. Lihat bagaimana kota Madinah menjadi kota yang mulia, kota Mekah menjadi kota yang mulia. Kenapa? Karena di Mekah dan di Madinah itulah ada turun Al-Quran. Lihat bagaimana agama Islam menjadi agama yang termulia karena kitab sucinya adalah Al-Quran. Begitulah setiap hal yang berkenaan dengan Al-Quran akan menjadi mulia.
ada seorang yang hafal Quran, anak kecil yang hafal Quran, maka orang akan bertanya-tanya, anak ini siapa namanya? Siapa bapaknya? Siapa RT-nya? Daerahnya apa? Jalannya apa? Maka semuanya akan ditanya dan semuanya akan terangkat namanya. Berkat siapa? Berkat orang yang di hatinya ada Al-Quran. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran, kata Nabi SAW. Berikan cahaya, terangi rumah-rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Diriwayatkan dalam hadis, di dalam kitab At-Tibyan, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran bagaikan rumah yang tanpa lampu, tanpa lentera, gelap gulita. Maka dari itu, ayo ini di bulan Ramadan kita peringati peristiwa nuzul Quran dengan kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Bisa kita dengan membacanya, bisa kita dengan menghafalnya, bisa kita dengan mempelajari, mengkaji isi dan maknanya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sebagai ahlul Quran, orang-orang yang bisa memberikan syafaat untuk orang-orang yang dikenali, orang-orang yang cintainya. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita orang yang senantiasa bisa untuk berdekatan diri dengan Al-Quran, sehingga nanti kelak menjadi sebuah pedoman dan pembela ketika di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.